Dari Palembang kita bergeser ke wilayah Brebes. Pemirsa, seorang imam masjid di Brebes, Jawa Tengah mengalami patah tulang di bagian tangan kanannya usai didorong oleh pria saat melakukan salat subuh berjamaah. Pelaku yang nyaris diamuk massa ini akhirnya diseret oleh jamaah untuk diamankan ke Mapolsek Jati Barat. Mikir gak lah, mikir. Ini buat yang dorong imam tadi ya. Saya emosi jadinya. Karena ketidaktahuan kita mencederai seorang imam masjid. Saya pribadi mengingatkan kepada saudara-saudara saya sama muslim, makanya di belakang imam itu sebaiknya orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang awam. Jadi ketika ada orang yang mengancam, ya, orang yang mengancam imam, yang ingin mengapakan imam, maka orang yang di belakang imam tadi langsung menghalangi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada kejadian menarik dan juga kejadian yang saya nilai sebagai kejadian yang luar biasa ya, sangat-sangat memilukan. Apalagi ini seorang imam masjid yang sedang memimpin sholat berjamaah. Kejadiannya di Brebes, Jawa Tengah. Ada seorang imam masjid yang dimana ketika sedang melaksanakan sholat subuh, sedang memimpin sholat subuh berjamaah, imam masjid tersebut didorong keras sampai tangannya patah. Kalau di berita disebutkan tangan kanannya patah. Lalu pertanyaannya, apa motif dibalik pelaku melakukan ini? Ternyata karena ketidaktahuan seorang makmum membuat imam masjid dirugikan, khususnya tentang fisiknya. Ya. Sebelum melaksanakan sholat subuh itu sudah diinformasikan karena ada bacaan sajadah nanti yang akan dibacakan oleh imam. Ketika bacaan sajadah itu nanti ada sujud tilawah. Nah, pada rakaat pertama si pelaku itu dia mengikuti dengan benar tata caranya. Setelah sholat dua itu agak tengok ke kanan kiri terus bilang, "Woi, sholat subuh 2 rakaat." Nah, terus akhirnya tiba-tiba jalan menuju ke imam, kemudian mendorong agak cukup keras, akhirnya terjatuh. Tangannya sampai patah, guys. Astagfirullahaladzim. Hanya karena ketidaktahuannya tentang masalah sholat, ya. Kalau di berita disebutkan karena masalah sholat, ya, dan saksi menyebutkan, saksi yaitu salah seorang jamaah diwawancarai menyebutkan bahwasanya itu terjadi karena makmum tadi itu nggak tahu tentang sujud tilawah. Nah, sedangkan sujud tilawah ini adalah sunnah hukumnya. Sudah pasti kalau namanya surah sajadah, sunnahnya adalah ketika pada ayat kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu hukumnya sunnah sujud tilawah. Kemudian naik kembali melanjutkan ayat setelahnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, terus sampai habis. Karena ketidaktahuan jamaah tadi membuat seorang imam masjid patah tulang. Siapa yang dirugikan? Ya imam masjid. Karena ketidaktahuan seorang makmum. Makanya kalau kita merasa tidak tahu, kita belajar. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, bertanya sama yang tahu. Bukan malah merugikan, membuat bencana terhadap seorang pendakwah, seorang ulama, seorang imam masjid. Harusnya kita belajar. Bukan merasa, oh saya, ada bahasa di berita tadi disebutkan, "Woi, sholatnya kok bisa 3 rakaat?" Mikir gak lah, mikir. Ini buat yang dorong imam tadi ya. Saya emosi jadinya. Karena ketidaktahuan kita mencederai seorang imam masjid. Awalnya saya kira ini permasalahan pribadi, sehingga dendam. Soalnya banyak sekali kejadian yang dendam terhadap seorang ustadz, seorang ulama, seorang imam. Kemudian dibawa ke sholat, kemudian ketika imam sedang dalam keadaan khusyuk saat sholat,
maka ada yang dibunuh, ada yang dianiaya, ya, sampai terluka seperti tadi. Itu banyak kejadian, bukan hanya sekali ini. Saya pribadi mengingatkan kepada saudara-saudara saya, sama-sama muslim, namal mu'minuna ikhwah, karena sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Maka teman-teman semua, ketika kita melihat seorang, ini kita bahas konteksnya saat sholat ya, saat sholat berjamaah dan ada seorang imam. Makanya di belakang imam itu sebaiknya orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang awam. Ya, di belakang imam itu orang-orang yang berilmu, yang paham terhadap fikih sholat, minimal dasar fikih sholat itu paham. Jadi ketika ada orang yang mengancam, ya, orang yang mengancam imam, yang ingin mengapakan imam, maka orang yang di belakang imam tadi langsung menghalangi. Karena ada itu kejadian di mana itu seorang imam masjid ketika sedang melaksanakan sholat, ada makmumnya yang menghalau. Nah, itu bagus. Nah, ini posisi sudah sujud. Kalau saya amati, saya teliti, itu posisinya dalam setelah sujud tilawah bangkit kembali, ya. Setelah sujud tilawah bangkit kembali melanjutkan ayat tatajafa junubuhum dan seterusnya. Itu berarti dalam keadaan masih rakaat pertama. Berarti imam saat membaca, kemudian si makmum ini menegur imam keras, "Boy, sholat kau jadi tiga rakaat." Padahal dia yang nggak pandai menghitung, dia yang nggak paham. Berarti posisinya saat sedang berdiri kan, harusnya makmum itu siaga, melihat imam, bukan melihat imam. Maksudnya kita khusyuk saat sholat, tetapi kita harus waspada juga, ya kan? Kita harus waspada, kita harus ketika memang ada yang mengancam imam, kita langsung menghalau. Itu tidak batal sholatnya, tapi boleh teman-teman nanti koreksi. Itu ketika ada hewan yang melata, yang mengancam, ular misalnya, kita boleh bahkan membunuhnya. Kemudian kita melanjutkan sholat, itu sholatnya tidak batal. Koreksi saya jika saya salah. Kecuali ya memang niat membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Jadi intinya seperti itu. Pelajaran buat kita semua. Kejadian ini jangan sampai terjadi ke beberapa kalinya. Makanya saya mengingatkan kepada seluruh jamaah masjid, ya, kalau kita mau sholat di belakang imam itu, urutan-urutan yang di belakang imam itu, ya, yang di tengah-tengah itu harusnya orang-orang yang berilmu, khususnya paham tentang masalah fikih sholat. Jadi ketika ada orang yang mengancam, karena ini sudah banyak terjadi pada peristiwa zaman sahabat saja, itu kan Umar bin Khattab ditusuk sama orang Khawarij kan, ya, sama paham-paham firqah Khawarij yang membunuh Umar bin Khattab itu kan peristiwanya saat sholat subuh juga. Jadi ini memang kalau kita teliti melihat berita, ini terjadi ketika seringnya saat-saat sholat subuh. Nah, yang ini anehnya, kenapa saat sholat subuh aja, yang sering, paling sering, boleh kalian cek beritanya. Itu berita imam masjid yang ditusuk, yang tidak dibunuh, yang tidak dianiaya, itu saat sholat subuh, teman-teman. Imam, marbot, ya, ustadz, ulama, itu saat sholat subuh. Entah kenapa musuh-musuh Islam ini selalu saat sholat subuh menyerang. Kenapa? Karena memang di zaman para sahabat pun saat sholat subuh Umar bin Khattab itu dibunuh sama orang-orang berpaham Khawarij, orang-orang yang berpaham aliran agama yang keras, yang radikal. Ini yang bahaya, teman-teman semua. Makanya mari kita saling ingatkan, waspadalah ketika memang ada seorang yang mengancam imam masjid, walaupun kita di saf kedua, ketiga, kita terobos saja, kita halangi orang yang berusaha mengancam apa ini. Dan saya sangat salut ketika ada seorang makmum yang bertindak keras terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan aniaya terhadap seorang ulama, seorang imam masjid, seorang ustadz. Itu cocoknya bukan hanya digeret, itu dipukuli sampai patah juga tangan kanannya. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah mencederai, menganiaya seorang imam, seorang ulama, seorang pemimpin sholat. Ya, secara hukum agama, hukum syariat, maka patah tulang imam, patah tulang dia. Itu harusnya seperti itu. Ya, hukum kisos. Membunuh dia, maka dia dibunuh. Mencuri dia, dipotong tangannya. Itu hukum syariat, tegas, jelas. Ini yang anehnya di negeri kita, ketika ada seorang imam yang dicederai, yang dianiaya, bahkan sampai hilang nyawanya, seorang ulama, seorang ustadz, seorang imam masjid, pasti diponis dengan gangguan jiwa. Ini yang jadi masalah. Kenapa selalu gangguan jiwa? Orang yang gangguan jiwa itu akan menyerang siapa saja, nggak kenal imam masjid, nggak kenal ustadz. Siapapun yang ada di depannya akan diserang. Itu orang gangguan jiwa. Bukan menargetkan satu orang. Wah, ini imam masjid saya targetkan. Itu kan logika seperti itu berpikir, ya. Masa lagi-lagi gangguan jiwa? Gangguan jiwa bisa menargetkan, datang dia dari jauh, ya kan? Harusnya dia menyerang
orang secara umum, bukan datang ke masjid menyerang imam personal sifatnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran buat kita. Mari kita jaga pemimpin kita, khususnya imam masjid kita. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, khususnya pada sholat subuh ya. Entah kenapa ini musuh-musuh Islam ini selalu menargetkan seorang ulama, seorang imam masjid, seorang ustadz pada saat-saat sholat subuh. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang PKI, orang-orang yang anti-Islam, anti orang-orang komunis, orang-orang Khawarij, yang aliran Islam yang keras, musuh-musuh Islam khususnya, menargetkan seorang ulama, menargetkan seorang imam, menargetkan seorang ustadz itu pada saat-saat lemahnya, yaitu saat sholat subuh. Ya, di saat orang yang lagi, ya kalau sholat subuh itu pasti banyak yang ngantuk, segala macam. Itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menyerang ulama kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, mari kita jaga ulama kita, mari kita jaga imam-imam masjid kita, mari kita jaga ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan para ustadz kita, para alim ulama kita, para masyayikh kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.